Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Ramadhani dengan NIM 44432302102 dari kelas 3C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS dalam uji homogenitas, RAL, juga uji lanjut, dan Kruskal-Wallis. Yang pertama-tama, di sini sudah ada aplikasi SPSS-nya. Saya juga sudah menyiapkan soalnya, yaitu soal dari rancangan acak lengkap. Suatu peneliti ingin mengetahui efektivitas ekstrak eceng gondok dalam pembentukan hair tonic dengan diberi perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak eceng gondok sebesar 15%, 20%, dan 25% dengan masing-masing 3 ulangan. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya. Di bagian kiri ini sudah ada perlakuannya 15%, 20%, 25%, terus ulangannya juga ada 3. Lalu ada total dan rataan. Lalu saya juga membuat tabel yang lain. Di sini isinya juga hampir sama, perlakuan, ulangan, dan rata-rata. Perlakuannya di sini ada satunya 3 kali, itu artinya bahwa ulangannya itu ada 3. Jadi satunya itu 3 kali, duanya 3 kali, begitupun dengan tiganya. Tiganya juga ada 3 kali. Terus ulangan kita bisa tulis aja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus rata-ratanya saya ambil dari data. Jadi perlakuan 1 ulangan ke 1 itu 60, perlakuan 1 ulangan kedua itu 65, perlakuan 1 ulangan ketiga itu 80, begitupun seterusnya. Lalu setelah itu kita bisa kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini kita ke bagian variable view ya. Kita bisa tulis aja di sini perlakuan, terus kita enter. Nah, di label ini kita bisa ganti jadi perlakuan juga. Di value-nya, kita bisa klik titik 3 ini, terus kita tambahin. Jadi, perlakuan pertama itu kan tadi saya menggunakan 15%. Terus, begitu juga perlakuan 2, saya menggunakan 20%. Dan yang terakhir itu, perlakuan ketiga, itu saya menggunakan 25%. Kita klik OK. Setelah itu, di sini ada ulangan. Lalu kita bisa pakai nama ulangan, terus di value-nya kita ganti kayak 1 itu saya namain ulangan 1, terus 2 itu ulangan 2, terus juga 3 itu ulangan 3, terus kita klik OK. Setelah itu kita tulis juga nih apa yang ingin kita uji. Kalau saya kan tadi efektivitas dari ekstrak eceng gondok, jadi kita tulis efektivitas. Terus labelnya kita juga ambilin efektivitas. Nah, di bagian value-nya kita nggak usah isi apa-apa, kita langsung ke data view. Nah, di data view ini kan sudah ada tulisannya ya, perlakuan, ulangan, dan efektivitas yang sudah tadi kita tuliskan. Kita bisa kembali lagi ke Excel. Terus kita salin aja data tabel yang udah kita buat tadi. Terus kita masukin. Kita klik ini, terus kita paste aja. Nah, ini kan datanya sudah masuk ya. Kita kan mau cari uji lanjutnya kan. Kita bisa ke bagian Analyze. Terus kita pilih yang Compare Means and Proportion. Kita pilih yang One Way ANOVA. Nah, setelah itu kita masukin aja. Perlakuan kita taruh di faktor, efektivitas kita taruh di dependent list. Terus kita ke post hoc, kita klik LSD, itu merupakan BNT, terus Tukey itu merupakan BNJ, dan Ken itu merupakan DMRT. Terus kita klik ke sini, levelnya kita pakai 0,05 karena perikanan, ilmu perikanan itu galatnya adalah 0,05. Terus kita ke continue, kita ke option, kita pilih homogeneity of variant test. Karena kita mau cari uji homogenitasnya kan, lalu kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, ini sudah keluar datanya. Di sini ada test of homogeneity of variance, jadi ini merupakan uji homogenitasnya. Lalu di bawahnya juga sudah terdapat uji lanjutnya. Di sini ada Tukey dan LSD. Tukey itu BNJ, LSD itu BNT. Lalu di sini juga sudah ada Duncan dari bagian DMRT-nya. Sudah. Kalau misalkan datanya sudah keluar, berarti data yang kita cari sudah selesai.
Jadi selanjutnya adalah pengujian Kruskal-Wallis. Sama seperti tadi, saya juga sudah menyiapkan soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengevaluasi pengaruh 3 jenis minyak dasar, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jojoba, terhadap kualitas hair oil yang dihasilkan diukur dari tingkat kilau rambut setelah penggunaan. Lalu sudah ada tabelnya, di sini ada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jojoba. Saya juga membuat tabel yang lain. Di sini ada efektivitas, merek, kode. Nah, di bagian mereknya itu saya ubah. Jadi, kelapa itu merupakan merek A, zaitun itu merupakan merek B, jojoba itu merupakan merek C. Lalu ada kodenya saya ganti jadi 1, 2, 3 aja. Jadi, merek A itu 1, merek B itu 2, merek C itu 3. Terus juga saya membuat tabel lainnya lagi yang isinya hanya efektivitas dan kode. Kita bisa lanjut aja ke SPSS, kita ke variable view, terus di sini kita tulis aja efektivitas. Ya, nggak apa-apa, ini kita ganti aja jadi efektivitas. Nah, terus di sini kita ganti sama merek. Kita enter. Nah, di sini labelnya kita ganti merek juga. Terus di value-nya kita ganti nih. Nih, value 1 itu merupakan merek A. Terus value 2 itu merupakan merek B. Terus value 3 itu merupakan merek C. Terus kita oke. Nah, di bagian efektivitas yang pertama ini saya tidak mengganti bagian value-nya, jadi kita langsung ke data view. Nah, di sini kan udah ada efektivitas ya, terus ada merek juga. Terus kita tinggal ke Excel aja. Terus kita copy-lah data dari tabel yang sudah kita buat tadi. Kita copy, terus kita pindahin aja ke SPSS-nya. Kita paste. Nah, ini kan datanya sudah masuk. Lalu kita ke bagian analyze lagi. Karena uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik, jadi di sini kita pilih yang non-parametric test. Terus kita pilih yang legacy deluxe. Terus kita ke bagian chi-square. Nah, efektivitas ini kita bisa ditaruh di atas, merek kita bisa taruh di bawahnya. Terus kita langsung klik OK aja. Nah, ini merupakan uji Kruskal-Wallis dari soal yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan hasilnya. Jadi, ketika sudah muncul data seperti ini, maka seperti tadi bahwa uji yang ingin kita cari sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.